Yang membuat beratnya hidup justru ketika kita merasa ada pemberi lain selain dari Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah. Hadirin, kajian kali ini kita mencoba mengenal Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. Kita sering menyimak doa permohonan agar dikaruniai keluarga, pendamping hidup yang menyejukkan mata, dan Allah jadikan kita menjadi waj'alna lil muttaqina imama, anutan, tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 8 biasanya kita baca ya, Rabbana la tuzigh qulubana. Oh, ini tentang jangan diambil rahmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini asma Allah disebut di sini, ya Allah ya Rabb kami. Rabbana la tuzigh qulubana. Janganlah engkau jadikan hati ini condong kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan petunjuk hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka, sesungguhnya engkau antal wahhab, maha pemberi karunia. Hadirin, kalau dibaca pemahamannya Al-Wahhab ini maknanya adalah memberikan banyak karunia, kenikmatan, bahkan dari sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak diminta, dan terus menerus. Jadi pemberiannya ini dari awal sampai akhir hidup kita, dari yang terpikirkan dan yang tidak terpikirkan oleh kita tetap diberi. Yang disadari, tidak disadari, Allah beri semua. Satu-satunya pemilik karunia hanyalah Allah. Tidak ada selain Allah. Al-Wahhab, Allah lah yang maha memberi. Pemilik karunia, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita mendapatkan sesuatu, pasti sesuatu itu dari Allah. Pasti. Tidak ada lagi. Hanya lewat siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun nikmat dari yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali pasti Allah lah pemberinya. Kita tercipta jadi manusia, Allah yang menciptakan. Dari mulai pertemuan antara sel telur, sperma dengan sel telur, Allah yang mengatur. Bagaimana mungkin sel sperma bisa mengetahui sel telur? Tidak pernah ke sana. Allah yang mempertemukan. Bagaimana mereka berbelah sesudah sel telur, itu Allah juga yang mengatur. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tua tidak mengetahui proses pembelahan sel ini. Walaupun secara ilmu tahu. Berada di tempat yang paling tersembunyi, nutrisi sel dengan sel bisa bergerak, itu perlu nutrisi, dan diberi kekuatan sel itu supaya bisa berbelah.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita satu sel dulu, Masya Allah, sel berbelah, memerlukan energi, dan Allah pemberi energi. Tidak ada lagi. Allah gerakan ayah syariatnya, mencari nafkah, dibawa ke rumah, dimakan oleh ibu, diproses oleh lambungnya, diedarkan, diserap oleh usus. Allah yang mengerjakan semua ini tanpa disadari oleh orang tua. Dicerna, kemudian masuk ke darah, si makanan kita dulu ya. Bagaimana Allah mencukupi makanan kita. Sesudah dikunyah, dicampur air ludah, ditelan, diproses di lambung, dicerna sedemikian rupa yang begitu rumit. Airnya diserap oleh sel darah merah, diedarkan, masuk ke plasenta, masuk, ketemu dengan kita. Dengan kerumitan yang sangat dahsyat. Dan yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fis sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengurus semua makhluk yang ada di jagat ini, termasuk kita. Ini sambil duduk begini hadirin, siapa yang ngurus diri kita? Sayang kita tidak menyadari bahwa kita ini diurus oleh Allah, seakan-akan semua jalan sendirinya. Seakan semua tersusun dengan sendirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semua ditata dengan sempurna oleh Maha Pemberi. Allah yang menciptakan kita tahu persis semua keperluan tubuh kita. Dan dialah yang menciptakan kita, dia yang mengetahui segala keperluan kita, bahkan yang kita sama sekali tidak tahu, ya. Dan dialah Allah yang mencukupinya. Selama ini. Dari mulai dulu tuh. Sampai sekarang. Sampai kita mati nanti. Tetap saja cuma satu pemberinya. Mau pergi kemanapun, tetap Allah saja nanti yang memberi. Jadi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, jaga Allah ini bukan menjaga Allah seperti sesederhana kata-katanya. Jagalah keyakinan kepada Allah, jagalah apa yang Allah perintahkan, jagalah apa yang Allah sukai. Allah niscaya akan menjaga kita. Jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Niscaya engkau Allah ada di hadapanmu. Allah menguasai segalanya. Jikalau engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Dan jika minta tolong, ya cukup minta tolong ke Allah. Keyakinan ini harus masuk kokoh kepada hati kita, sehingga keperluan apapun, keinginan apapun, harapan apapun, jatuhnya harus kepada Allah saja. Apapun hadirin, apapun. Ingin tenang, dialah pemilik hati. Ingin rezeki, dialah pemilik rezeki. Ingin jodoh, dialah pemilik setiap makhluk yang membulak-balik hati, yang menanamkan cinta, yang membuat orang mau kepada kita apa karena kita ganteng? Kalau yang punya jodoh yang ganteng-ganteng, kita gimana? Allah yang membulak-balik hati. Jadi tidak ribet hadirin ketika kita yakin Al-Wahhab. Dan milik Allah itu bukan hanya yang nampak, termasuk yang tidak nampak. Misal ketenangan, misal
keyakinan kepada Allah. Kita gimana jadi yakin ke Allah? Harus minta, karena Allah lah yang menghujamkan keyakinan di hati kita, dan Allah yang bisa menjaganya. Kalau Allah cabut saja keyakinan ini, habis kita nih. Makanya pemberian Allah termahal adalah diberikan nikmat Islam, itu udah mahal, ditambah lagi dengan nikmat iman, dan puncaknya kita diberi nikmat ihsan, yakin. Tidak semua orang Islam punya kekuatan iman yang sama, tidak semua yang punya iman punya keyakinan yang sederajat ihsan. Kalau orang sudah muhsinin ihsan itu adalah orang yang sulit sekali lupa ke Allah. Karena ya dia sudah senantiasa merasa ditatap Allah dimanapun, kapanpun, dan yakin Allah mendengarkan apapun yang diucapkan, yang didoakan, doanya. Dan dia tahu Allah tuh menguasai segalanya dengan sempurna, sehingga pasti minta apapun kepada Allah. Apapun, karena pemiliknya adalah hanya Allah. Dan orang yang yakin Al-Wahhab, dia tidak pesimis, tidak lemah, tidak hopeless bahasa Indonesianya. Aduh, ini gaya terbalik, harusnya bahasa Inggrisnya ya. Tidak putus harapan, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang membuat beratnya hidup justru ketika kita merasa ada pemberi lain selain dari Allah. Nah, itu yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup tuh itu. Jadi kita sibuk nyari selain Allah, sibuk mencari simpati selain Allah, sibuk mencari belas kasihan selain Allah, sibuk berdaya upaya supaya orang mau memberi kepada kita. Padahal yang menggerakkan orang membeli itu adalah Al-Wahhab.